Jadi kita sekarang sampai pada ayat berapa, Bu? Ayat 26 ya. Pada bulan yang lalu berarti kita sampai pada ayat 25 ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah dari ayat 26 ya, 26. Sebelum itu saya akan bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha sesungguhnya Allah ya. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi tidak segan, tidak malu ayyab riba masalamma ya, tidak segan untuk membuat perumpamaan ya. Ba'udatan fama fawqaha ya. Perumpamaan misalnya seperti seekor nyamuk. Fama fauqaha atau yang lebih kecil dari nyamuk. Jadi Allah itu tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan apa saja, termasuk membuat atau menjadikan seperti seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk sebagai perumpamaan. Jadi Allah nggak malu. Sebagaimana Allah tidak malu menciptakannya, Allah juga tidak malu, tidak segan untuk menjadikannya sebagai apa, Bu? Sebagai perumpamaan. Ya. Nah, ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Ayat ini adalah sebagai tanggapan. Ya, sebagai tanggapan atas perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu mempermasalahkan kenapa di Quran yang katanya firman Allah, katanya wahyu, kenapa kok ada kan di dalam ayat-ayat yang lain itu disebutkan ada lalat, ya Bu ya? Ada lalat. Terus juga Allah juga pernah menyebut di dalam Al-Quran itu Al-Ankabut, laba-laba ya, laba-laba ya. Misalnya tentang lalat Bu ya, ini di dalam surah Al-Hajj. Surat apa Bu? Al-Hajj ayat 73.
Silakan dibuka surah Al-Hajj ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dha'ufat talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala yang kalian seru, kalian sembah selain Allah, maksudnya patung-patung, berhala-berhala, ya, itu kan disembah oleh orang musyrik ya Bu ya. Nah, la yakhluqu dzubaba. Mereka itu tidak bisa menciptakan, bahkan tidak bisa menciptakan seekor lalat sekalipun. Binatang yang termasuk binatang kecil yang lemah, ya, itu nggak bisa. Walau ijtama'ulah, ya, meskipun mereka bersatu untuk menciptakannya, bersatu bekerja sama untuk menciptakannya. Nah, yang begitu kok disembah ya Bu ya. Jangankan menciptakan alam raya ini, menciptakan apa? Lalat aja nggak bisa. Menciptakan lalat aja nggak bisa, walaupun bersatu padu nggak bisa menciptakan lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an, dan seandainya lalat itu merampas, ya, merampas sesuatu dari tadi berhala-berhala itu. Biasanya berhala-berhala itu kan dikasih entah itu wewangian atau sesuatu lah pokoknya, ya, karena mereka menghormati, mengagungkan, itu dikasih termasuk wangian, minyak wangi ataupun hal-hal yang lainnya. Misalnya dikerubuti apa? Lalat, diambil. Patung itu bisa ini nggak Bu? Bisa mengusir nggak Bu? Bisa menghalangi lalat itu untuk mengambil sesuatu itu nggak Bu? Nggak bisa, ya. La yastanqidhuhu min, ya. Mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Dha'ufat talib wal matlub. Dha'ufat talib, ya. Dha'ufa itu artinya lemah, ya. At-talibu. At-talibu maksudnya adalah yang menyembah. Yang menyembah juga lemah, wal matlub, dan yang disembah. Jadi sama-sama lemahnya. Nah, jadi di Quran itu Allah berfirman, dan di dalam firman-Nya itu menyebut lalat. Nah, ini dipermasalahkan oleh orang Yahudi. Masa Quran yang katanya firman Tuhan, katanya wahyu Allah, kok lalat juga dimuat itu. Orang-orang yang misalnya sastrawan aja nggak pakai nyebut-nyebut lalat itu ya. Masa Tuhan yang katanya Tuhan gitu ya, Allah, menurut mereka lalat-lalat disebut, dimuat gitu ya di dalam ini kitab apaan ini. Nah, kira-kira begitu Bu ya. Nah, itu satu ya. Jadi ini ayat yang dipermasalahkan oleh orang Yahudi. Nah, inti ayat itu tadi adalah bahwa inti ayat ini, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, bahwa berhala-berhala orang kafir itu tidak bisa menciptakan apapun, bahkan tidak bisa menciptakan meskipun hanya seekor apa Bu? Seekor lalat. Walaupun bersatu padu bekerja sama untuk melakukan itu. Bahkan jika seekor lalat itu mengambil sesuatu dari berhala itu, maka berhala itu tidak sanggup untuk merebutnya. Nah, ini betapa lemahnya sesembahnya seperti itu. Nah, jadi Allah sebenarnya menghadirkan perumpamaan ini untuk menunjukkan betapa lemahnya. Nggak pantas batu-batu seperti itu disembah terus diandelin, memberikan manfaat, memberikan menghindarkan dari madarat.
menghalau lalat aja nggak bisa, kok mau dimintain pertolongan ini dan itu, bahkan nanti diandalkan memberikan syafaat. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Tapi ini dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, termasuk yang lainnya Bu ya. Termasuk yang lainnya misalnya dalam surah Al-Ankabut Bu ya. Surat apa Bu? Al-Ankabut ya. Ayat 41 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadzat baita. Ya. Kamathalil ankabut ittakhadzat baita. Ya. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba, seperti ankabut atau laba-laba yang membuat rumah. Ya. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Rumahnya laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Jadi Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang menjadikan ya selain Allah sebagai pelindung itu diumpamakan seperti apa Bu? Seperti laba-laba membuat apa Bu? Membuat rumah. Saya tanya, orang membuat rumah itu kan tujuannya kalau ada angin, kalau kita masuk ke dalam rumah itu biar tidak kena angin. Kalau ada hujan, enggak kehujanan. Kalau ada panas, tidak kepanasan. Fungsi rumah itu mestinya begitu. Melindungi dari angin, melindungi dari panas, melindungi dari ya macam-macam. Nah, itu tidak ditemukan pada rumah laba-laba. Makanya dalam Quran, dalam ayat ini diterangkan bahwa rumah yang paling lemah, paling nggak bisa berfungsi sebagaimana rumah-rumah lain itu adalah rumahnya laba-laba. Nah, ini Allah menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya itu diumpamakan seperti apa? Seperti laba-laba membuat rumah. Jadi dia nggak dapat apa-apa, lemah sekali. Nah ini berarti konteksnya seperti itu untuk memperjelas permasalahan. Karena kadang-kadang kalau diterangkan apa adanya, nggak ada perumpamaan ini, kadang-kadang orang nggak paham. Maka biar semakin paham, biar semakin bisa dimengerti, diberikanlah perumpamaan. Dan kadang-kadang untuk sebagai perumpamaan, Allah nggak segan-segan untuk menjadikan binatang-binatang tadi itu sebagai apa? Perumpamaannya untuk memperjelas masalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak segan menciptakan makhluk-makhluk seperti itu, Allah juga tidak segan, tidak malu menjadikan itu sebagai apa? Perumpamaannya. Jadi konteksnya itu Bu, ayat ini itu untuk itu. Dan sebenarnya binatang-binatang yang disebut di dalam Quran bukan hanya itu ya. Nanti ada nahal, ada apa itu? Lebah ya Bu ya. Bahkan ada surah apa Bu? An-Nahl ya. Apalagi Bu? Misalnya kalau surah An-Nahl itu misalnya terkait dengan lebah, ini bisa Ibu lihat dalam surah An-Nahl ayat 68-69, nanti dibuka sendiri ya. Jadi Allah nggak segan menciptakan, tidak pula segan untuk ya menjelaskan, menyebutkan di dalam wahyunya, dalam Al-Quran. Termasuk misalnya di dalam surah An-Naml tentang semut ya Bu ya, tentang semut di dalam surah An-Naml ayat 18 ya, ayat 18 ya. Allah juga nggak segan menciptakan semut, tidak segan pula ya menyebutkan, menjelaskan untuk suatu hikmah yang besar Allah sebutkan dalam kitabnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah seperti lalat, seperti apa tadi Bu? Laba-laba. Allah tidak segan, tidak merasa malu untuk menjadikan itu sebagai perumpamaan. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh orang Yahudi. Ini apaan? Katanya kitab suci, katanya kitab apa? Wahyu Tuhan. Masa kok di dalamnya ada apa? Lalat, ada apa tadi? Laba-laba dan seterusnya. Nah, itu mereka berkomentar seperti itu. Maka kemudian ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tadi bahwa
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak apa? Tidak segan, tidak malu, ya, untuk membuat, ya, la yastahyi ayyad riba matalam ma ba'udatan fama fauqaha, ya, tidak segan, tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan apa saja, termasuk adalah seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Allah tidak segan, ya, tidak segan. Tujuannya apa, Ibu sekalian? Ya, tujuannya apa? Tujuannya di samping untuk memberikan taujihat, memberikan pengarahan, memberikan petunjuk, juga tujuannya sebenarnya adalah untuk sebagai ujian, sebagai imtihan, sebagai ikhtibar, untuk memilih mana yang betul-betul beriman, mana yang tidak beriman. Akan kelihatan dari reaksinya. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam ayat itu diterangkan, ya, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, ya, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahul haqqu mir rabbihim, ya, bahwasanya itu adalah hak, benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah, ya, mereka tahu bahwa itu adalah permisalan dari Allah, ya. Itu orang beriman, ya. Ketika ada penjelasan turun ayat, ada penjelasan dari Nabi, mereka faham, mereka yakin itu adalah dari Allah, termasuk dalam bab ini, ya, dalam bab ini. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, ya, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu, apa yang Allah kehendaki, bihadza masalah, dengan perumpamaan ini. Maunya Allah itu apa sih? Ya, nyamuk disebut, apa tadi? Lalat disebut, terus apa? Laba-laba maunya apa sih Allah ini? Nah, kalau orang beriman, udah yakin aja itu dari Allah dan itu benar, itu hak, ya. Beriman, orang beriman, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir mempertanyakan, ya, mengingkari, mereka heran, ya, mereka mengatakan, apa sih tujuan Allah bikin perumpamaan seperti ini dengan binatang-binatang yang kecil seperti ini, yang rendah seperti ini? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan pengingkaran, ya. Pertanyaan dalam konteks mereka mengingkari. Maka kemudian tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak segan, Allah itu tidak malu membuat perumpamaan apa saja, termasuk bahkan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil. Yudillu bihi katsira. Yudillu bihi, ya, yudillu, Allah menyesatkan, bihi, dengannya, dengan perumpamaan itu, katsira, banyak orang, ya, wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberikan petunjuk bihi, dengannya, dengan perumpamaan itu, katsira, banyak orang. Jadi banyak orang yang dengan perumpamaan itu menjadi sesat, semakin jauh dari petunjuk, ya, semakin tersesat. Tapi sebaliknya juga banyak orang yang dengan perumpamaan yang sama, ya, semakin beriman, semakin yakin, semakin mendapatkan petunjuk. Nah, siapa yang tambah sesat? Tidak lain adalah orang-orang yang kafir, orang yang sejak awal menolak, mengingkari, ya, semakin jauh, semakin tersesat, ya, semakin tidak mengerti, semakin tidak faham.
Tapi orang yang beriman dengan adanya ayat-ayat yang seperti itu, ya, maka semakin tambah yakin, semakin tambah beriman, semakin tambah mendapatkan petunjuk, ya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah, ya, Allah menyesatkan bihi dengannya, dengan perumpamaan itu, illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik, ya, orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik itu artinya al kharijina an taatillah, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al jahidina bi ayatih, orang-orang yang menentang, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Itulah orang-orang fasik. Jadi yang tersesat itu ya hanya orang-orang fasik, ya. Yang beriman, yang sejak awal itu memang membuka diri, membuka hatinya, siap diarahkan, siap ditunjukkan, semakin dapat petunjuk. Tapi yang sejak awal menolak, mengingkari, menentang, semakin jauh, semakin tersesat. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat ke-27 itu akan menerangkan kepada kita tentang, ya, sifat-sifat orang fasik, tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang fasik. Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina, yaitu orang-orang yang yanquduna, yang melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, min ba'di mitsaqih, min ba'di, setelah mitsaqih, setelah perjanjian itu diteguhkan, ya. Perjanjian Allah itu termaktub dalam kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab dari langit, yang isinya perintah untuk beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasul, termasuk perintah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk perintah mengamalkan syariat-syariat. Nah, itu makna daripada perjanjian Allah. Orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian, ya, mim ba'di mitsaqi, sesudah perjanjian itu diteguhkan, ya. Bukan hanya itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi, ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya, ayyusala, untuk disambung, ya, untuk disambungkan. Jadi orang fasik itu diantara sifatnya adalah memutus apa yang mestinya diperintahkan untuk disambung. Apa contohnya? Silaturahim, ya, menyambung kekerabatan itu, ya, kita diperintahkan untuk menyambung, bukan diperintahkan untuk apa? Memutus. Nah, orang fasik itu diantara sifatnya, diantara cirinya adalah suka memutus rahim. Tapi bahasa kita lebih bisa dipahami memutus silaturahim, ya. Padahal silah itu artinya menyambung, rahim itu ya rahim. Ya, maksudnya yang orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Nah, cuma di kita itu kalau nggak disebut memutus silaturahim, kayaknya nggak paham ya, Bu, ya. Memutus rahim malah nggak paham ya, Bu, ya. Padahal silah itu artinya apa? Menyambung, ya. Rahim, rahim ya rahim, atau yang punya hubungan kerabatan. Jadi mestinya ya menyambung rahim. Nah, kita biasanya menggunakan menyambung silatur, padahal menyambung itu makna lain daripada silah, gitu ya, Bu. Jadi ini tumpuk-tumpuk, ya nggak apa-apa, yang penting paham. Jadi orang fasik itu adalah orang yang diantara sifatnya adalah memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Di antaranya adalah memutus silaturahim atau
memutus yang sifatnya lebih umum lagi, tidak hanya sebatas silaturahim, ya. Pokoknya segala bentuk pemutusan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Termasuk ya memutus silaturahim, termasuk apa? Memutus hubungan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Kalau kita ini Bu orang beriman, umatnya Rasulullah itu ditekankan tidak hanya kita mengimani Nabi Muhammad, kita juga mengimani siapa Bu? Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya semua kita imani. Nah, di sisi yang lain ada umat yang mereka hanya mau mengimani nabinya saja. Ya. Nabi selain nabi yang diutus pada mereka diingkari. Ya. Ada yang hanya mau mengimani Nabi Isa saja. Ada yang hanya mau mengimani Nabi Musa saja. Nah, tidak mau mengimani yang sudah mengimani Nabi Musa, nggak mau mengimani Nabi Isa. Yang sudah mengimani Nabi Musa, nggak mau mengimani Nabi Muhammad. Nah, kalau kita diajarkan untuk apa Bu? Mengimani semuanya tanpa membeda-bedakan, tanpa memutus di antara mereka. Nah, orang fasik itu di antara pengertiannya adalah memutus hubungan di antara para nabi tadi. Hanya mau mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Nah, itu diantara makna daripada wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayyusalam. Termasuk makna daripada wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayyusalam adalah tarku muwalatil mukminin, ya. Meninggalkan ya wala terhadap orang-orang beriman. Loyalitas kepada orang yang beriman, ya. Ini juga memutus yang seharusnya disambung, ya. Apalagi sifatnya, kriterianya wa yufsiduna fil ard. Wa yufsiduna fil ard. Wa yufsiduna artinya Bu, mereka membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Membuat kerusakan. Ketika disebut membuat kerusakan itu bayangan ibu apa Bu? Merusak apa Bu? Hah? Merusak jalan, merusak apa? Hutan, merusak apa? Ya. Bayangan kita kan merusak itu yang begitu-begitu Bu ya. Nah, itu merusak juga ya. Tapi pengertian merusak itu tidak hanya itu. Tapi lebih luas daripada sekedar yang tadi kita fahami. Makanya para ulama mengatakan wa yufsiduna fil ardi bil ma'asi, ya, merusak. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi yaitu dengan melakukan berbagai macam maksiat. Jadi meskipun mungkin enggak dalam tanda kutip enggak dianggap merugikan orang lain, kalau maksiat itu merusak juga Bu. Nah, jadi termasuk di antara bentuk perusakan di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi adalah melakukan apa? Maksiat, ya. Melakukan maksiat itu adalah salah satu bentuk-bentuk kerusakan yang sebagian orang tidak menganggap itu sebagai kerusakan, ya. Dianggap bahkan sebagai suatu kebaikan, dianggap sebagai suatu kemajuan, padahal dalam pengertian yang disampaikan para ulama itu adalah termasuk salah satu bentuk ya, kerusakan atau tindakan merusak di muka bumi. Wal fitan termasuk ya menimbulkan fitnah-fitnah, ya, kadang membuat subhat-subhat, kadang membuat ungkapan-ungkapan yang membuat orang itu ragu terhadap agama, membuat orang jadi tergelincir dari agama. Ini termasuk juga merusak, ya. Termasuk al-man'i anil iman, ya, bil man'i anil iman itu melarang orang untuk beriman, mencegah orang lain untuk beriman, itu termasuk yufsiduna fil ard, yaitu termasuk bagian daripada membuat kerusakan di muka bumi. Termasuk wa itharati asyubhat haulal Quran, ya, termasuk menebarkan subhat-subhat, menyebarkan subhat-subhat terkait dengan Quran. Mungkin menganggap Quran sudah enggak layak lagi, udah ketinggalan zaman dan seterusnya. Ya, membuat orang-orang yang
lemah pemahamannya, jadi ragu dengan Quran. Ini termasuk tindakan merusak, tindakan yufsiduna fil ard. Nah, itulah sifat-sifat daripada al-fasikin, orang-orang fasik. Ulaika humul khasirun. Ulaika, mereka itulah, ya, mereka itu siapa? Mereka yang tadi disebutkan, sifat-sifatnya dijelaskan tadi, sifat-sifat buruknya tadi diungkap tadi. Itulah yang dimaksud dengan ulaika. Ulaika, mereka itulah humul khasirun. Mereka al khasirun, orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi, ya, rugi dunia, rugi akhirat. Kenapa dianggap merugi? Li'annahum istabdalud dolalah bil huda. Karena mereka mengganti, ya, atau lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, lebih mengutamakan, ya, sesat daripada petunjuk, lebih memilih mendapatkan azab daripada maghfirah. Ya, maka orang yang seperti itu, ya, dia sedang menuju kepada an-nar, ya, menuju kepada azab neraka yang abadi, dan itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Ya, orang yang benar-benar rugi itu adalah orang yang nanti di akhirat masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itulah kerugian yang tidak ada lagi kerugian lebih besar daripada itu. Kalau kerugian-kerugian di dunia ini, kerugian-kerugian yang kecil, ya, kadang-kadang sebenarnya bukan rugi, ya, cuma orang punya anggapan itu sebagai kerugian. Kerugian yang sesungguhnya itu adalah ketika orang itu terjerumus, terperosok ke dalam jurang api neraka selama-lamanya. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah ketika orang itu di akhirat masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Itulah keberuntungan yang hakiki. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian ayat berikutnya, kaifa takfurun. Ini kaifa ini istifham, ya, ini pertanyaan. Tapi pertanyaan untuk tujuan mengingkari. Kaifa, bagaimana, takfurun, kalian ingkar, kalian kafir, ya, billahi kepada Allah. Wa kuntum amwata, wa kuntum, padahal kalian amwata, padahal kalian tadinya itu adalah mati. Kalian tadinya itu adalah tidak ada. Kalian tadinya itu adalah berupa nutfah, berupa air mani di dalam tulang sulbi bapak kalian. Ya, kalian tadinya itu nutfah yang ada di dalam rahim ibu kalian. Ya. Kalian tadinya nggak ada, kalian tadinya mati. Kok bisa-bisanya kalian ingkar kepada Allah? Ya. Padahal kalian tadinya adalah mati, kalian tadinya nggak ada, kalian tadinya itu adalah berupa nutfah, air mani yang hina dina, ya, fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian, ya, menghidupkan kalian di sini maksudnya adalah mengeluarkan kalian ke alam dunia ini, tadinya di alam rahim terus dilahirkan ke alam dunia, ya. Kemudian Tsumma yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kalian. Kapan Allah akan matikan kita, Bu? Matikan kalian semua adalah ketika sampai batas ajal kita masing-masing. Masing-masing kita itu sudah ditetapkan oleh Allah ajalnya. Ada yang nanti batas ajalnya itu 60, ada yang 70, ada yang 70 lebih, ada yang 80, ada yang mungkin 80 lebih, ada yang sampai 90, ada yang sampai 100. Tapi secara umum kata Rasulullah, umur umat beliau itu adalah antara 60, 70, ada yang kurang, ada yang lebih, ya. Tapi rata-rata begitu, segitu. Nah,
Jadi tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Maksudnya adalah ketika ajal tiba, ketika sampai batas yang telah ditentukan oleh Allah. Dan masing-masing kita nggak ada yang tahu. Tapi sudah termaktub, ya, sudah selesai, sudah ditetapkan, ya, oleh Allah, dan Allah ya mengetahui dalam ketetapannya, dalam ilmunya, ya. Sedangkan kita tidak mengetahui. Tsumma yuhyikum, tsumma kemudian yuhyikum, Allah akan apa? Menghidupkan kalian, akan menghidupkan kita semuanya kembali, yaitu pada saat hari kebangkitan. Pada saat kita semua dibangkitkan dari alam apa Bu? Alam kubur. Nah, kita wajib iman ini Bu, bahwa semua orang yang sudah meninggal pada saatnya nanti akan apa Bu? Akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk kemudian diberikan balasan, ya. Tsumma ilaihi turja'un. Tsumma kemudian ilaihi kepadanya turja'un. Kalian akan dikembalikan. Dikembalikan untuk apa? Lil hisabi wal jaza. Untuk dihisab dan diberikan balasan, ya. Diberikan hisab dan diberikan balasan, ya. Jadi ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Kok bisa-bisanya kalian ingkar, ya? Kok bisa-bisanya kalian tidak percaya? Wong dulunya kalian itu juga tidak ada, nggak ada sama sekali. Terus diadakan saja bisa. Masa sudah ada bahan bakunya, terus sekedar dibalikkan, masa nggak bisa? Ya lebih bisa lagi, lebih mudah. Wong yang tadinya tidak ada bisa diadakan, ya. Ya, yang tadinya berupa nutfah bisa dijadikan seperti kita ini, ya, dibentuk sedemikian rupa, ya, diproses demikian rupa di alam rahim, terus dilahirkan ke bumi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, terus dimatikan, terus nanti dikembalikan lagi, dihidupkan lagi. Nah, itu terlalu banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu betul-betul akan terjadi. Itu mudah bagi Allah, ya. Makanya untuk memperjelas, untuk membuktikan itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di antara bukti-buktinya, Bu, ya. Di antaranya di ayat ini dijelaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, ya, dialah Allah, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan lakum untuk kalian, ma fil ardi jami'a, ya, segala apa yang ada di bumi ini, ya, diciptakan untuk kalian semua. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan apa, Bu? Menciptakan segala apa saja yang ada di muka bumi ini, diciptakan untuk siapa, Bu? Untuk kalian semua, untuk kita semuanya, ya. Tsumma stawa ilas sama. Tsumma kemudian istawa. Dia menuju, dia naik ilas sama, ke langit. Fasawwahunna. Lalu Allah menyempurnakannya. Sab'a samawat, menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan dia Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun apa, Bu? Maha mengetahui, ya, maha mengetahui. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi Allah itu maha mengetahui terhadap segala yang Allah ciptakan, ya. Segala apa yang Allah ciptakan. Maka mestinya kita semua, termasuk tentu orang-orang kafir, itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa zat yang mampu menciptakan itu semua, menciptakan langit, bumi dan segala isinya, ya, maka tentu sangat mudah bagi Allah untuk apa, Bu?
untuk mengembalikan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah sanggup menciptakan itu semua, yang menciptakan diri kita dari proses-proses yang sudah sama-sama kita ketahui, termasuk menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan segala yang ada di dalamnya, ya, menciptakan jagat raya ini semuanya, itu Allah saja sanggup, maka ya lebih sanggup lagi hanya sekedar untuk apa, Bu? Untuk mengembalikan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Nah, ini konteksnya adalah untuk ke sana. Kenapa ayat ini disebutkan? Untuk memberikan penegasan, meyakinkan bahwa Allah itu adalah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Ibu sekalian rahimani rahmakumullah. Nah, terakhir kita akan berikan beberapa kesimpulan ya, di samping yang tadi sudah disampaikan ya, kita bisa juga simpulkan ya berdasarkan yang disebutkan di dalam kitab Aisyatut Tafasir ya, bahwa pertama rasa malu ya. Rasa malu itu tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Tidak boleh menjadi penghalang untuk mengucapkan kebaikan. Tidak boleh menjadi penghalang untuk memerintahkan kebaikan ya. Ini seperti disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, annal haya la yambaghi an yamna'a min fi'lil ma'rufi wa qawlihi wal amri bih ya, bahwa rasa malu itu tidak boleh menjadi penghalang dari berbuat yang ma'ruf, yang baik, tidak boleh menjadi penghalang untuk mengucapkan yang baik, yang ma'ruf, maupun dalam rangka tidak boleh pula menjadi penghalang untuk amar ma'ruf ya. Kemudian yang kedua ayat yang kita baca juga menjelaskan kepada kita bahwa kita ini ketika menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu agar sesuatu itu lebih bisa dimengerti, lebih paham orang yang kita terangkan, maka ada baiknya untuk apa? Menghadirkan perumpamaan-perumpamaan. Sebagaimana Allah juga sering di dalam Quran itu menghadirkan apa? Perumpamaan-perumpamaan. Seperti tadi, perumpamaan terkait dengan apa? Lalat, terkait dengan apa? Nyamuk, terkait dengan laba-laba tadi. Itu adalah dalam rangka untuk semakin memperjelas maksud ya, untuk semakin memahamkan. Nah, itu diantara pelajaran kita bisa ambil, dan itulah yang kemudian dikembangkan dalam dunia pendidikan ya, menghadirkan contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan. Kemudian ayat yang kita baca ini juga menjelaskan idza anzalallahu khairan min huda wa ghairihi yasdadu bihil mu'minuna hudan wa khairan. Apabila Allah menurunkan kebaikan, baik kebaikan itu berupa petunjuk atau selainnya, maka orang yang beriman itu akan semakin tambah petunjuk, semakin mendapatkan petunjuk, dan semakin mendapatkan kebaikan. Wa yazdadu bihil kafiruna dhalalan wa syarran. Sebaliknya, dengan hal yang sama, orang kafir itu justru tambah sesat, tambah menjadi buruk ya. Wadzalikal istidadil fariqain nafsi al-mukhtalif ya. Karena memang masing-masing itu punya apa? Kejiwaan yang beda ya. Masing-masing golongan itu sudah beda-beda. Akhirnya ya menyikapi sesuatu itu beda penyikapannya. Hasilnya juga beda. Kemudian ayat yang kita baca ini juga memberikan penjelasan kepada kita, memberikan tahdzir ya, memberikan kewaspadaan kepada kita agar kita menjauhi kefasikan, agar kita tidak menjadi orang fasik ya. Dan diantara ciri-ciri kefasikan itu apa? Mengingkari janji, melanggar perjanjian, memutus kebaikan. Tadi termasuk memutus silaturahim, termasuk mencegah yang baik-baik, mencegah yang ma'ruf
ya. Hal-hal baik dilarang, dicegah. Nah, itu termasuk indikasi-indikasi kefasikan. Melalui ayat ini kita diingatkan agar jangan sampai memiliki sifat-sifat fasik seperti itu. Kemudian Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, ayat yang kita baca tadi juga memberikan penjelasan tentang pentingnya kita mengingkari kekufuran. Ya. Kekufuran itu harus kita ingkari, ya. Ya, seperti tadi ya. Ini belajar dari ayat kaifa takfurun. Bagaimana kok kalian kafir? Enggak pantas kalian itu kafir, enggak selayaknya kalian kafir, ya. Enggak selayaknya kalian tidak percaya dengan Allah, bahwa Allah itu sanggup untuk apa? Untuk menghidupkan orang mati. Nah, akhirnya terus kemudian Allah jelaskan bukti-bukti pendukungnya bahwa Allah itu sanggup untuk menghidupkan orang yang sudah mati nantinya, untuk dihisab, untuk diberikan balasan. Jadi enggak layak untuk diingkari. Nah, orang yang mengingkari itu harus diingkari. Orang yang mengingkari kesanggupan Allah, kemahakuasaan Allah harus diingkari, harus diingkari. Diingkari di sini itu maksudnya ya kita tolak, ya, ditolak. Tidak boleh dibiarkan, biarin aja lah. Ya, memang pada secara perbuatan kita biarkan, tapi secara sikap kita harus, nggak boleh begitu, itu nggak benar itu. Nah, itu namanya mengingkari. Nggak boleh kita anggap benar, tetap harus dikatakan bahwa itu adalah keliru. Meskipun secara perbuatan kita tidak terus memaksanya, tapi sebagai bentuk sikap kita harus ingkari, ya. Kita harus tolak. Terus kemudian ayat yang kita baca juga menjelaskan kepada kita tentang iqamatul burhan ala wujudillah wa qudrati wa rahmatihi. Ya, betapa pentingnya untuk menghadirkan bukti-bukti, ya, menegakkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya Allah, yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, yang menunjukkan bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu esa, itu perlu. Nah, tadi seperti di ayat tadi itu juga dijelaskan untuk menunjukkan bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, dijelaskan tadi ayatnya yaitu ayat yang ke berapa? 29 ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Masa yang bisa menciptakan semua ini nggak bisa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Ini kan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bisa menciptakan langit, ya, menyempurnakan penciptaan langit, 7 langit. Masa yang bisa menciptakan langit dengan segala kemegahan nggak bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Ini kan nggak masuk akal, ya. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Terlalu banyak bukti-bukti yang banyak kita saksikan, ya. Tanah yang tadinya gersang, yang tidak ada tanaman yang tumbuh, begitu Allah turunkan hujan, tadinya mati, nggak ada tanaman tuh, begitu Allah turunkan hujan langsung apa? Tukul, langsung tumbuh. Padahal tadinya apa, Bu? Mati, ya, mati benda, tapi terus tumbuh. Nah, ini sudah cukup bukti, yang kecil itu sudah cukup bukti bahwa penghidupan sesudah kematian, dibangkitkan sesudah kematian itu adalah sesuatu yang akan betul-betul nyata terjadi. Nah, jadi pentingnya untuk menghadirkan hujah-hujah, ya, bukti-bukti tentang adanya Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang rahmat Allah, tentang keesaan Allah. Terus yang terakhir, Ibu sekalian, ayat yang kita baca ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hukum asalnya segala apa yang ada di muka bumi ini, Bu, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, itu hukum asalnya boleh, hukum asalnya halal, ya. Jadi hukum asal segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh, hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil khusus baik dari Quran maupun dari As-Sunnah yang mengatakan ini haram. Nah, seperti apa? Bangkai, seperti babi, ya, darah. Nah, itu kan memang ada penjelasan khusus bahwa itu tidak boleh. Khomer, ya. Ya,
sesuatu yang memabukkan itu dilarang karena ada penjelasan. Selagi tidak ada larangan, tidak ada dalil yang menunjukkan haram, berarti hukum asalnya adalah boleh. Itu hukum asalnya begitu, Bu ya. Jadi selain ibadah itu hukum asalnya adalah mubah, boleh, kecuali ada dalil khusus, dalil dari Quran maupun Sunnah yang menjelaskan sebaliknya. Nah, beda dengan masalah ibadah. Kalau ibadah itu hukum asalnya memang nggak boleh kecuali ada perintahnya. Nah, itu begitu kaidahnya. Nah, jadi Ibu sekalian, rahimakumullah, ini tadi belajar dari ayat atau menyimpulkan dari ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan ya untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Jadi semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita. Masa diciptakan untuk kita nggak halal? Berarti halal. Berarti boleh. Jadi hukum asalnya, hukum dasarnya segala sesuatu baik makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ya dan lain-lain itu hukum asalnya adalah boleh, kecuali sekali lagi ada dalil khusus baik dari Quran maupun dari As-Sunnah yang menerangkan bahwa itu tidak boleh. Baik, Ibu sekalian, rahimakumullah, inilah beberapa ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menambah iman Islam kita, menambah keyakinan kita, menambah kepercayaan kita bahwa setelah mati nanti kita akan dihidupkan kembali untuk dihisab, untuk diberikan balasan. Dan karena kita meyakini itu, harus semakin semangat untuk melakukan amal soleh. Karena kita nggak ingin nanti pada saat dibangkitkan itu ternyata kita ditunjukkan hal-hal yang memalukan. Ya Bu ya. Jadi harus semakin semangat untuk menjaga iman kita, mengisi iman Islam kita itu dengan amal soleh. Karena nanti ketika dibangkitkan itu apa? Yang kita lihat itu adalah kebaikan-kebaikan. Bukan suatu yang kita nggak ingin lihat. Ya. Kita justru ingin melihatnya. Jadi mudah-mudahan dengan semakin menumbuhkan keyakinan kita bahwa setelah mati itu akan dihidupkan, ini akan semakin membuat kita bergairah dalam hidup ini, dalam beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.